Faktor perbedaan gender berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keragaman gender masih menjadi bahan perbincangan di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi. Dan dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa perbedaan gender anggota dewan dapat mendorong tingkat efisiensi investasi perusahaan, serta kehadiran dewan perempuan dapat meminimalkan masalah agensi, dan mereka dapat merespon lebih cepat dibandingkan dengan dewan laki-laki. Oleh karena itu, kami akan melakukan penelitian secara khusus mengenai keragaman dewan dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan gender terhadap tingkat efisiensi investasi dalam konteks negara berkembang pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2021. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara gender dan efisiensi investasi. Dewan direksi dalam tata kelola One Tier Board System memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sistem ini banyak digunakan oleh negara-negara maju. Secara spesifik mengenai One Tier Board System, Dewan Direksi bertanggung jawab dalam membuat dan menentukan keputusan investasi. Selain itu, Dewan Direksi dalam One Tier Board System juga memiliki fungsi monitoring sehingga dapat meningkatkan kinerja investasi. Berbeda dengan One Tier Board System, Indonesia menerapkan Two Tier Board System, di mana Dewan Direksi yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan dan Dewan Komisaris yang melakukan tugas monitoring serta supervisi pekerjaan Dewan Direksi. Bahkan Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk membuat persetujuan atas keputusan investasi jangka panjang perusahaan. Salah satu aspek penting dalam karakteristik Dewan Komisaris adalah keragaman gender. Keragaman gender pada anggota Dewan merujuk pada perwakilan seimbang antara laki-laki dan perempuan terhadap susunan kepengurusan tertinggi di suatu perusahaan. Argumen tentang hubungan antara keragaman gender dan tingkat efisiensi investasi perusahaan dimotivasi oleh 3 teori, yaitu teori keagenan, ketergantungan sumber daya, dan psikologi sosial. Dalam teori keagenan, dapat diasumsikan keberadaan wanita di dalam dewan perusahaan dapat meningkatkan independensi dan efektivitas dewan dalam memantau manajer perusahaan. Namun, peran wanita di dalam perusahaan kadang diabaikan dari kegiatan penting perusahaan, sehingga berdampak pada kinerja keseluruhan. Dalam teori ketergantungan sumber daya organisasi, bergantung pada sumber daya eksternal untuk mencapai tujuan mereka. Anggota dewan yang memiliki hubungan yang luas dapat membuka pintu bagi organisasi untuk mendapatkan akses sumber daya eksternal yang dapat meningkatkan efisiensi investasi. Dan teori psikologi sosial menjelaskan bahwa dewan yang beragam mungkin tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Meskipun dalam anggota yang beragam memberikan pandangan yang berbeda dan inovatif, akan tetapi memperlambat proses pengambilan keputusan. Dari teori-teori tersebut, kami memberikan 2 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, keragaman gender dalam Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi, dan hipotesis yang kedua, keragaman gender dalam Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi. Sampel penelitian yang kami gunakan yaitu saham-saham yang terdaftar di indeks 80. Kami memakai sampel ini karena indeks tersebut mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Kami menggunakan regresi panel data untuk menguji hipotesis. Untuk hasil perolehan data, kami tampilkan dalam tabel berikut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data archival dengan mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan yang berasal dari laman BEI. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa variabel, diantaranya variabel dependent efisiensi investasi, variabel independent keragaman dewan, dan variabel kontrol. Variabel dependent utama efisiensi investasi merujuk pada penanaman modal pada proyek-proyek dengan net present value positif. Pendekatan umum yang digunakan adalah dengan membangun model investasi optimal awal menggunakan faktor fundamental dan residu perusahaan dari regresi yang mencerminkan selisih antara nilai investasi aktual dan yang diharapkan. Variabel independen utama keragaman dewan perusahaan dikategorikan menjadi atribut yang berorientasi pada hubungan mencakup karakteristik personal dari anggota dewan, seperti jenis kelamin dan usia direktur. Variabel yang digunakan adalah jumlah dewan direksi wanita dan komisaris wanita.
variabel kontrol konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kami menggunakan beberapa variabel kontrol diantaranya firm size, leverage, return to asset, tangibility, dan profit. Untuk menyelidiki dampak keragaman dewan terhadap efisiensi investasi perusahaan, kami memperkirakan model berikut. Selanjutnya, kita akan memaparkan hasil dan pembahasan penelitian ini. Dari hasil statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-rata efisiensi investasi perusahaan yang diukur sebagai efisiensi 1 dan 2 sebesar 0,040 dan 0,069. Selanjutnya, nilai rata-rata Dewan Komisaris dan Direksi dianggap wajar dibandingkan dengan literatur sebelumnya oleh Ramadhani dan Andaryani tahun 2015. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 24,296 dengan nilai maksimum 28,176 dan minimum 20,634. Lalu, nilai ukuran ROA dan leverage dianggap wajar dibandingkan dengan literatur sebelumnya oleh Ula et al. Tahun 2022 dan memiliki nilai rata-rata ukuran TANG dan profitability sebesar 0,535 dan 0,086. Selanjutnya, kita melihat pairwise correlation diterapkan untuk memeriksa korelasi antara variabel kunci dalam model. Dalam variabel efisiensi 1 dan 2 berkorelasi negatif terhadap dewan direksi dan komisaris. Hal ini menjelaskan bahwa variabel dewan direksi dan komisaris menghasilkan arah yang berlawanan terhadap efisiensi investasi. Dan tabel terakhir yang kami paparkan yaitu hasil regresi pada model pertama dan kedua, menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris pada tingkat efisiensi investasi berpengaruh negatif tidak signifikan, sementara keragaman dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak komposisi dewan wanita akan menurunkan tingkat efisiensi investasi perusahaan. Dari setiap hasil yang telah kami dapatkan, dijelaskan bahwa penelitian Ula et al. Tahun 2022 menghasilkan pandangan yang bertentangan mengenai hubungan antara keragaman dewan dan efisiensi investasi perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya menganggap keragaman dewan memiliki manfaat positif, sementara teori agensi dan psikologi sosial menganggap hubungan negatif antara keragaman gender dan tingkat efisiensi investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris dan direksi memiliki korelasi negatif terhadap efisiensi investasi. Namun, hasil tersebut tidak selalu konsisten dengan penelitian sebelumnya, karena budaya dan norma sosial juga berperan penting dalam memahami hubungan ini, dengan fakta bahwa wanita cenderung lebih konservatif dan memiliki komposisi dewan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, kehadiran dewan perempuan dalam perusahaan tidak selalu berdampak positif terhadap efisiensi investasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa keragaman gender dalam komposisi dewan perusahaan memiliki korelasi negatif dengan efisiensi investasi. Perempuan cenderung menghindari risiko tinggi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun temuan ini memiliki implikasi, perlu diingat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan seperti penggunaan sampel yang terbatas dan faktor kontrol yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeneralisasi temuan ini dan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam analisis.